Baik, kita lanjut untuk aplikasi turunan pada fungsi yang ketiga, yaitu menentukan fungsi stasioner, nilai stasioner, atau titik balik sekalian. Secara umum, untuk fungsi Y sama dengan fx dan dia kontinu di X sama dengan C dan memiliki sifat f aksen C bernilai sama dengan 0, maka fx disebut memiliki nilai stasioner di X sama dengan C. Bentuk stasioner ini mempunyai dua jenis, yaitu maksimum relatif atau minimum relatif. Memang secara umum kalau kita berbicara stasioner ini umumnya kondisi titik balik kalau secara geometri, kalau secara aljabar itu nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, bisa kita gambarkan dari bentuk geometri di bawah ini. Nah ini. Jadi kalau saya punya kurva sembarang Y sama dengan fx, kurva ini dari bawah ke atas kemudian membalik, turun, kemudian naik lagi. Nah, yang kemarin kita sudah bahas ini fungsi naik, mengalami stasioner atau kayak diam sesaat, turun lagi, stasioner lagi, naik lagi. Nah, titik A ini yang disebut dengan kondisi stasioner dengan jenis maksimum. Ya, ini nilai XA-nya, ini nilai YA-nya. Sama untuk kondisi titik B ada titik terendah. Berarti titik B ini mengalami kondisi stasioner dengan jenis minimum. Jadi kalau di atas maksimum, yang B minimum. Mencari nilai stasioner, maksimum atau minimum, itu ketentuannya sama. Yaitu, adik-adik lihat dari konsep gradien garis singgung pada video gradien garis singgung dan persamaannya. Jadi, kalau ini mengalami stasioner maksimum, apabila saya buat garis singgung yang melewati titik A, garis singgungnya itu mendatar, otomatis gradiennya sama dengan 0. Berarti Y aksennya sama dengan 0, karena Y aksen itu gradien garis singgung. Begitu pula untuk kondisi titik stasionernya. Ini kondisi titik stasioner berjenis minimum. Apabila saya buat garis singgung yang melalui titik B, garisnya mendatar juga, maka nilai gradien atau Y aksennya juga bernilai 0. Nah, nanti yang membedakan dari nilai Y-nya, kalau kita bandingkan nilai YA sama YB, lebih tinggi YA-nya, berarti A itu mengalami jenis maksimum, B itu minimum. Pada pengujian yang lain bisa kita gunakan juga nanti pakai turunan kedua atau Y double aksen. Nah, nilai YA ini yang disebut dengan nilai stasioner berjenis maksimum atau nilai maksimum. Sedangkan nilai YB-nya menyatakan nilai stasioner yang berjenis minimum. Nah, kalau diminta titik stasionernya, nah otomatis adik-adik tinggal memasangkan antara koordinat X dan Y-nya. Jadi semisal ini titik A, XA, YA, berarti dia merupakan titik balik yang berjenis maksimum, karena ada di atas ya. Sedangkan XB, YB, dia merupakan titik balik yang berjenis minimum. Nah, sekalian kita lengkapi untuk pengujian maksimum minimum, bisa juga kita gunakan turunan kedua. Apabila pada turunan kedua Y double aksennya bernilai negatif, maka kondisi stasionernya berjenis maksimum. Sebaliknya, apabila Y double aksennya lebih besar 0 atau positif, dia berjenis minimum. Secara ringkas bisa kita lihat adik-adik kembali ke atas, ini teori dari awal. Ya, tentang definisi stasionernya, kemudian tentang grafiknya secara geometri, kemudian jenisnya maksimum minimum, sampai pengujiannya pakai Y double aksen. Nah, itu. Nah, sekarang kita aplikasikan secara real dengan contoh soal berikut ini. Nah, ini kalau adik-adik perhatikan di depan sudah kita bisa kita jumpai ada pernyataan aljabar, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3, kemudian dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1.
Nah, kalau adik-adik perhatikan pertanyaan soal cukup lengkap, tentukan nilai stasioner dan jenisnya serta titik baliknya. Berarti hampir kita hitung semuanya. Berarti penyelesaian dari contoh soal ini dapat kita dapatkan. Nah, yang pertama tadi kondisi stasioner atau titik balik itu mencarinya sama, yaitu pakai Y aksen sama dengan 0. Otomatis dari bentuk fungsi yang di atas, fx-nya sudah adik dapatkan, x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Dari bentuk fungsi ini kita turunkan f aksen x-nya, didapat 3x kuadrat minus 12x plus 9, nilainya harus sama dengan 0. Ya, tadi teori stasionernya. Apabila bisa disederhanakan saja. Bila dibagi 3, kita dapatkan x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, sampai di sini adik-adik bisa melakukan pemfaktoran, ya. Jadi kalau kita faktorkan nilai x-nya, nah, adik-adik dapatkan bentuk faktor x min 1 dengan x min 3. Nah, otomatis adik-adik dapatkan ada 2x, x yang pertama 1, x yang kedua sama dengan 3. Nah, dari dua nilai ini, nah ini yang akhirnya mana yang bisa menyebabkan maksi, mana yang minimum, Pak. Nah, kalau kita melakukan uji, ya ujinya pakai F double aksen. Jadi ini ujinya kita gunakan F double aksen. Ya, F double aksen itu turunan keduanya dari F aksen. Jadi kita peroleh turunannya 3x kuadrat diperoleh 6x lalu min 12. Nah, adik-adik ngujinya dari ini, F double aksen ini. Nah, apabila X sama dengan 1, saya substitusikan pada nilai F double aksennya, ternyata didapat 6 kurangi 12, alias minus 6. Minus 6 tuh kondisinya lebih kecil 0, berarti F double aksennya berkategori maksimum. Gitu. Ya, tuh kalau kita lihat dari nilai F double aksennya. Demikian juga untuk X sama dengan 3, apabila kita substitusikan pada nilai F double aksennya, maka diperoleh 18 dikurangi 12 positif 6, dan positif 6 lebih besar 0, berarti dia berkategori minimum. Nah, sekarang kalau kita diminta yang pertama tadi menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Nah, nilai stasioner itu sama dengan nilai F-nya. Berarti pada saat 1 tadi kita ketahui, pada saat X sama dengan 1 dia berkategori maksimum. Maka nilai maksimumnya ada didapatkan dengan mensubstitusikan bilangan 1 pada fungsi awal alias F1. Jadi adik-adik dapatkan nilai 1 min 6 plus 9 plus 1. Nah, hasil akhirnya didapat ini 11, 5 ya. Nah, ini. Maka titik balik maksimumnya juga langsung ada didapatkan. Titik balik maksimum dari soal tersebut dicapai pada saat 1,5. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kalau mencari nilai maksimum tuh nilai F-nya ya. Kalau mencari titik balik, adik-adik tinggal pasangkan X dan Y-nya. Maka dengan bentuk yang serupa sekarang kita hitung pada saat X-nya 3. Jadi X sama dengan 3 tadi sudah kita ketahui berjenis minimum. Berarti
nilai minimum dari fungsi tersebut bisa dicapai pada saat kita mensubstitusikan X-nya 3 ke fungsi mula-mula. Nah, ini saya angkat ke atas dulu, ini ya fungsi mula-mulanya. Nah, yang ini ya. Berarti kalau kita substitusikan hitungannya diperoleh bentuk 27 kemudian dikurangi 54 ditambah 27 ditambah 1 diperoleh nilai minimumnya itu 1. Nah, kalau nilai minimumnya sudah didapat, otomatis ada didapatkan juga titik balik minimumnya. Jadi titik balik minimum dari fungsi tersebut dicapai pada titik 3,1. Nah, demikian untuk contoh fungsi aljabar pada penentuan mencari nilai maksimum, nilai stasioner, dan titik baliknya. Kita lihat dari atas, dari contoh awalnya. Ini ada fungsi seperti ini penyelesaiannya. Nah, kemudian itu pengujiannya, ujinya pakai F double aksen ya, terus disubstitusi ke soal mula-mula. Berlanjut untuk contoh yang kedua. Nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 4 dikali cos 2x untuk interval 0 sampai pi adalah berapa? Kalau tadi aljabar, sekarang kita bahas pada fungsi trigono. Jadi fx-nya sudah diketahui, fx sama dengan 4 dikali cos 2x. Nah, karena mintanya stasioner, otomatis adik-adik turunkan. Berarti f aksen x-nya sama dengan 4 dikali 2 ya, jangan lupa itu 8. Integralnya cos itu minus, jadi 4 min 8 dikali sin 2x. Nilainya sama dengan 0. Nah, adik-adik selesaikan ini dengan cara persamaan trigono. Kalau ini min 8 sin 2x, otomatis adik-adik dapat sin 2x-nya harus sama dengan 0. Dengan persamaan trigono, kalau dia x-nya 0, berarti bisa adik-adik langsungkan ya, khusus sin yang menghasilkan ruas kanannya 0, nilai 2x itu bisa didapat dari kelipatan dari 180. Jadi boleh ditulis gini aja, x itu k kali pi, khusus 0 ya. Maka nilai x yang bisa kita hitung di sini yaitu k kali pi per 2. Ini saya tambah aja supaya nanti kelihatan ada beda, dua nilai. Nah, otomatis kalau k pi per 2, adik dapatkan x-nya ada 3 kemungkinan. Bila k-nya 0, saya substitusi ke sini, maka didapat x-nya 0. Kemudian bila k-nya 1, jadi ini k sama dengan 0 memenuhi k sama dengan 1, otomatis adik dapatkan pi per 2. Lalu pada saat k-nya itu sama dengan 2, maka nilai x-nya adik dapatkan pi. Nah, begini. Sama, kalau kita melakukan pengujiannya, otomatis adik-adik harus menguji pada F double aksen. Jadi uji itu menggunakan F double aksen. Ya, turunan keduanya. Jadi F double aksen. Nah, F double aksen turunan dari sinus 2x, adik dapatkan berapa? Oh, turunan dari ini ya. Min 8 sin 2x, berarti min 8 dikali 2 diperoleh min 16 dikali dengan cos 2x. Nah, jadi pengujiannya pada F double aksen. Bila kita substitusi x-nya 0,
maka diperoleh F double aksennya sama dengan min 16 dikali cos 0. Nah, cos 0 itu 1 adik-adik ya. Jadi bernilai min 16. Nah, dia berarti lebih kecil 0. Kalau dia lebih kecil 0, berkategori maksimum. Nah, demikian. Jadi kalau menentukan nilai maksimumnya, bisa adik-adik masukkan langsung. Nilai maksimum dari fungsi tersebut bisa diperoleh dengan mensubstitusikan F0. Nah, begitu. Fx-nya sendiri 4 cos 2x, berarti kalau F0 adik didapatkan 4 dikali cos 0. Cos 0 hasilnya 1, berarti nilai maksimumnya 4. Nilai maksimum di semua interval trigonometri ya, kalau satu aja bernilai 4, maka yang lainnya juga bernilai 4. Jadi kita ngecek yang pada nilai X yang berbeda ya. Tadi sudah 0, sekarang X sama dengan pi per 2. Kita ujikan ke F double aksen. Berarti dengan F double aksen didapat min 16 dikali dengan cos pi. Cos pi itu min 1, otomatis min 16, ini min 1 ya. Jadi adik peroleh plus 16. Nah, terdapat F double aksen lebih besar 0. Kalau dia lebih besar 0, otomatis berjenis minimum. Nah, gitu. Jadi kalau mencari nilai minimumnya, otomatis dengan mensubstitusikan pi per 2 tersebut. Ya, nilai minimum fungsi tersebut itu bisa didapat dengan memasukkan pi per 2 pada soal mula-mula. Kita dapatkan f pi per 2. Nah, begini. Nah, f pi per 2 nilainya didapat 4 dikali cos. Untuk cos pi per 2 kalau disubstitusikan cos pi. Cos pi sendiri min 1, maka hasil akhir min 4. Jadi min 4 ini sudah menyatakan nilai minimumnya ya. Jadi kalau adik-adik perhatikan dari atas, ini bentuk soal mula-mula. Ini diturunkan, lalu didapat harga nolnya ada 3. Untuk yang X sama dengan pi, kita tidak usah mengujikan. Alasannya karena nilai maksimumnya udah diperoleh, yaitu 4, nilai minimumnya min 4. Jadi pada interval pada nilai X yang lain, pada interval tersebut nilai maksimum dan minimumnya sama. Nah, berikutnya saya akan coba beri alternatif pada adik-adik cara menentukan nilai maksimum minimum pada bentuk trigonometri yang tunggal. Kita gunakan dengan cara SMART. Nah, ini. Nah, cara SMART ini sebenarnya diambil dari sifat grafik kurva trigono. Artinya, kalau adik-adik jumpa ada pernyataan Y sama dengan A dikali sin BX ditambah C. Nah, bentuknya harus tunggal. Tunggal itu trigonometri, bentuk trigono yang ada pada persamaan tersebut cuman satu bentuk aja, sin BX saja. Tidak terdapat sin yang lain. Contoh sin tambah sin, nah itu berarti tidak tunggal. Sin kali cos itu tidak tunggal. Nah, bila Anda jumpai bentuk tunggal trigonometri seperti ini, adik-adik cukup melihat intervalnya ring dari sinus. Demikian juga nanti cos. Sin dengan sudut berapapun, nah adik-adik ingat, nilai sin itu kisarannya paling kecil, paling rendah itu min 1 nilai sinus itu. Paling tinggi maksimumnya 1. Nah, adik-adik tinggal mensubstitusi nilai sin terbesar sama sin terkecil pada soal tersebut. Maksud saya, dari sini sin BX itu adik-adik ganti nilainya min 1.
paling rendahnya. Maka didapat nilai Y sama dengan A dikali min 1. Nah, min A ditambah C. Sedangkan kalau sin BX saya ambil dengan nilai tertingginya, yaitu 1, maka adik dapatkan A dikali 1. Y sama dengan A tambah C. Nah, adik-adik tinggal bandingkan dua nilai Y ini. Untuk A yang bernilai positif, otomatis yang lebih besar yang bawah, yang lebih kecil yang atas. Berarti ini sudah menyatakan nilai maksimumnya. Nah, sedangkan yang atas nilai minimumnya. Nah, di sini memang tidak menggunakan turunan, tapi menggunakan sifat grafik secara umum. Kita aplikasikan dari teori ini pada contoh yang nomor 2 tadi. Di contoh di atas ada fungsi fx tertulis dengan bentuk 4 cos 2x. Nah, bentuknya tunggal. Dia cuma memuat cos saja. Nah, bentuk sin atau bentuk cos nanti sama ya. Jadi apabila nanti adik-adik jumpai bentuk cos, otomatis tertulis A cos BX gini plus C. Ya. Usahakan tunggal cosnya. Nah, kalau nggak tunggal bisa nanti disederhanakan dengan rumus kelas 11. Nah, ini karena dia sudah tunggal cos saja. Nah, ini ya, tunggal tuh cos saja. Berarti saya cuma menghitung kisaran nilai cos. Cos dengan sin sama. Cos paling rendah nilainya itu min 1. Jadi sudut berapapun di sini tidak ada pengaruhnya. Karena nilai cos paling rendah min 1. Maka kalau saya substitusikan ke fungsi ini di atas, diperoleh 4 dikali min 1. Didapat minus 4. Dan cos paling besar nilainya 1. Nah, otomatis kalau saya substitusikan pada fungsi di atas, didapat 4 kali 1. Nah, diperoleh nilainya 4. Nah, adik-adik perhatikan dari dua nilai terakhir, kan nampak yang lebih besar otomatis yang 4. Berarti ini nilai maksimum. Nah, yang di atas min 4 merupakan nilai minimum. Nah, paham ya? Mungkin ini bisa membantu dalam kemudahan pengerjaan soal trigonometri, khususnya mencari maksimum dan minimum. Kita coba terapkan pada kasus yang berbeda. Nah, ini di soal ini sama. Berapakah nilai maksimum minimum untuk fungsi 5 tambah sin 3x? Kalau cuma ditanyakan nilai maksimum minimum, dengan sifat grafik kita tidak usah menyelesaikan persamaan. Jadi kita tulis dulu persamaan soalnya. Fx sama dengan 5 ditambah sin 3x. Nah, seperti contoh yang tadi, sin 3x itu paling rendah nilainya itu min 1. Adik-adik tinggal substitusikan pada fungsi fx-nya. Jadi kalau ini saya ganti min 1, adik-adik dapat 5 ditambah min 1. Diperoleh nilai 4. Demikian juga sin 3x bernilai maksimum 1. Otomatis adik-adik dapatkan nilai f-nya sama dengan 5 plus 1. Diperoleh 6. Nah, dari dua bentuk ini langsung bisa disimpulkan ini nilai minimum 4. Sedangkan 6 merupakan nilai maksimum. Paham ya, adik-adik? Demikian juga di soal SBMPTN pernah mengeluarkan dengan bentuk seperti ini. Fx sama dengan 10 ditambah 4 dikali sin x kali cos x. Nah, sama. Kebetulan yang ditanyakan berapa nilai f maksimumnya.
Nah, berapa nilai F minimumnya? Nah, kalau adik-adik perhatikan, ini bentuknya tidak tunggal karena tercampur sin dengan cos. Nah, kalau tidak tunggal, tolong adik-adik arahkan pada bentuk tunggal. Kita ingat fungsi identitas trigonometri saat kelas 11. Ada bentuk sin dan cos yang bersudut sama, yaitu sin 2x. Sin 2x itu bisa dijabarkan, mereview ya, ini kelas 11 adik-adik, 2 sin x dikali cos x. Nah, ini mengingatkan. Nah, rumus-rumus kelas 11 itu nanti membantu di sini menyederhanakan bentuk trigonometri yang lebih kompleks. Jadi soal tersebut bisa saya tuliskan menjadi fx sama dengan 10 ditambah 4 ini saya rubah menjadi 2 dikali 2 kali sin x dikali cos x. Nah, saya merubah soal tapi nilai soal tetap. Kemudian kalau kita sederhanakan lagi karena belum tunggal ini 10 ditambah 2 dikali. Nah, ini bisa saya ganti sin 2x. Nah, sekarang bentuknya sudah tunggal. Kalau sudah tunggal, adik-adik tinggal menghitung dari besarnya sin sama kecilnya. Nah, kita lanjut. Sin paling kecil min 1 nilainya. Maka kalau kita substitusikan ke fungsi tersebut diperoleh 10 ditambah 2 kali min 1. Diperoleh hasil 8. Sedangkan sin paling besar itu 1. Bila disubstitusikan ke fungsi tersebut diperoleh 10 tambah 2 kali 1. Hasilnya 12. Nah, dari sini bisa kita simpulkan 8 itu menyatakan nilai minimumnya. Sedangkan 12 itu menyatakan nilai maksimum. Nah, demikian adik-adik ya. Dari kondisi soal khusus ini seperti yang di atas ini kita kerjakan dengan cara khusus sifat tunggal trigono, demikian juga yang nomor 4-nya. Nah, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian adik-adik dalam pengerjaan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri.